Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Penelitian adalah jembatan antara masalah dan solusi, sedangkan pengembangan merupakan kunci untuk membuka pintu kemajuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 Tadris Biologi B akan mempresentasikan materi tentang Research and Development atau R&D dalam mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya Salama Kaulam Fadilah sebagai moderator dan presentator pertama, Silvi Kanawanti Biotipe Ayu Putri sebagai presentator kedua, dan Tuti Winarti sebagai presentator ketiga, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD. Penelitian Research and Development merupakan metode penelitian yang banyak diadopsi oleh dunia akademik untuk merancang dan menguji keefektivitasan produk. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan produk melalui proses penemuan potensi masalah, mendesain dan mengembangkan suatu produk sebagai solusi terbaik. Metode ini mencangkup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, hingga uji coba produk dan revisi berdasarkan umpan balik. R&D ini sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, untuk menciptakan produk atau model yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberi solusi yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yakni karakteristik dalam metode Research and Development. Menurut Santiasa 2009, dalam penelitian Oxford University 2023, terdapat 4 karakteristik untuk metode Research and Development. Yang pertama, masalah yang dirasakan dan masalah yang berkaitan dengan upaya yang inovatif atau penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas dari suatu pembelajaran. Yang kedua, yaitu pengembangan suatu model. Pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran, serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Yang ketiga adalah validasi. Dalam proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas suatu pembelajaran. Yang keempat adalah dokumentasi. Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencantumkan dari originalitas. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ada beberapa contoh jurnal nasional yang terkait penelitian Research and Development yang akan disampaikan oleh Tuti Winarti, kepadanya dipersilakan. Contoh jurnal nasional yaitu judul jurnal dengan riset R&D pengembangan ILKPD berbasis saintifik pada materi sistem pernapasan pada manusia kelas 11 SMA. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengembangkan ILKPD berbasis saintifik materi sistem pernapasan pada manusia kelas 11 SMA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan ILKPD tersebut layak dipakai oleh guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu untuk mengukur seberapa efektivitas ILKPD yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk hasil penelitiannya itu, hasil responden guru biologi serta uji coba kelompok kecil dan kelompok besar diperoleh hasil yang sangat baik. Hasil uji coba efektivitas menggunakan uji variet sampel tes menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan ILKPD berbasis saintifik materi sistem pernapasan pada manusia dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, dengan demikian, ILKPD berbasis saintifik materi sistem pernapasan pada manusia yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian dan pengembangan memiliki beberapa jenis dan tahapan. Yang pertama yaitu Board and Goal. Nah, tahapan Board and Goal ini memiliki 10 tahapan meliputi Research and Information Collecting, Planning, Development of Preliminary for Product, Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field Testing, Operational Product Revision, Operational Field Testing, Final Product Revision, dan Dissemination and Implementation. Nah, yang kedua yaitu model 4D. Nah, model 4D ini terdiri dari Define, Design, Develop, dan Dissemination. Nah, yang ketiga yaitu model ADI, terdiri dari Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Nah, yang keempat yaitu model Research and Claim. Nah, model pengembangan Research and Claim ini terdiri dari 2 model, yaitu Product dan Tool Research dan Model Research.
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Research and Development. Dari pemaparan ini kita dapat memahami bahwa R&D merupakan metode penelitian yang sistematis untuk mengembangkan dan menguji keefektivitasan suatu produk dengan berbagai model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua dalam melakukan penelitian pengembangan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.